The Holdovers, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Alexander Payne dan ditulis oleh David Hemmingsen. Premisnya tentang seorang guru yang terpaksa harus mengajar muridnya pada saat liburan musim dingin. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Dan Alexander Payne ini salah satu sutradara favorit gue. Film Sideways tuh masih menjadi film terbaik yang pernah gue tonton ya, sampai detik ini, dan itu udah berjalan selama lebih dari 8 tahun gitu. Ciri khasnya film-film dia tuh kalau nggak existential crisis atau enggak tentang orang-orang yang depres. Antara dua itu sih, dimana buat gue sendiri ini adalah topik-topik yang gue rasa cukup relatable ya. Dan kalau nggak salah, ini tuh film keduanya dia bareng dengan Paul Giamatti setelah Sideways juga. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, di sini kita ngelihat dari sudut pandang Paul Hanem, seorang pengajar yang menurut gue cukup keras ya dalam memberikan nilai, di mana sekarang dia bertugas untuk mengajar pada saat liburan musim dingin gitu, atau pada saat winter, kepada murid yang nggak balik ke rumah ataupun perlu mengulang pelajaran. Lalu perlahan dari sana mulai terbangun koneksi antara satu sama lain. Kurang lebih seperti itu sih dari sisi plotnya. Dan setelah gue selesai nonton ya, menurut gue ini film yang cukup kompleks dan butuh waktu untuk nge-setup semuanya. Awalnya tuh gue kira akan banyak murid atau enggak agak kelompok gitu ya, kayak Breakfast Club, tapi ternyata enggak. Ada hal yang terjadi di sini dan cukup mengubah semuanya, jadinya lebih intimate, lebih slow pace juga, dan menurut gue cukup dewasa sih. Terutama dari sisi topiknya ya, yang menurut gue tuh ini film tentang kesendirian. Soalnya mereka yang tertinggal di sini tuh ya memiliki ini semua gitu. Walaupun dengan ceritanya masing-masing ya, tapi secara tema tetap sama dan cara mereka menghadapinya juga berbeda-beda gitu. Karena balik lagi ya ya kita kan manusia gitu, di mana akan berbeda satu sama lain. Terus ada sisi kekecewaannya juga terhadap kenyataan dari apa yang mereka alami, di mana ini juga menurut gue salah satu cirinya dari film Alexander Payne sih. Dan ini juga cukup terasa ya di film ini, terutama di bagian pertengahan menuju akhir film, yang secara tone juga menjadi lebih serius dan agak sedikit depressing juga. Dan kalau ngomongin dari sisi karakter, menurut gue ada 3 orang yang penting di sini. Si Paul Hanem, dia pengajar dan karakter utama juga. Secara backstory menurut gue ini menarik banget. Dia tuh punya konflik internal yang sejak awal film tuh terus diuji ya sampai ke akhir. Bukan karakter yang tipikal hitam putih, dan gue rasa orang-orang seperti ini tuh udah cukup banyak ya di sekitar kita. Sebenarnya gue sih agak kesian dengan karakter ini, terutama tuh dia ada satu momen di mana dia berharap tapi ternyata kenyataannya berbeda gitu, dan itu bagian yang menurut gue kena banget sih di gue. Soalnya ekspektasi gue sebagai penonton itu patah di saat momen ini terjadi. Ini tuh scene pas dia lagi diundang di pesta Natal. Dari sisi progres karakternya juga menurut gue ini kelihatan banget ya kalau dibandingin dari awal film ke akhir film gitu. Terus ada karakter yang bernama Tali. Ini seorang murid yang witty, di mana dia tuh agak mirip sebenarnya dengan si Paul, cenderung sarkastik, tapi di balik itu semua sebenarnya ya dia tuh punya niat yang baik, tapi mungkin caranya aja yang kadang salah gitu. Dan balik lagi ya nggak bisa expect banyak sih karena juga masih muda juga ya. Terus terakhir ini ada Mary, dia tuh bagian yang mengurus makanan di tempat ini gitu. Dari sisi apa yang udah dia lalui sih ya emang nggak mudah, dan gua nggak mau spoiler dari sisi backstory-nya gitu.
Tapi yang paling gue suka ya si Paul ini gitu, karena emang karakter utama dan konfliknya juga menurut gue relatable. Ini ada satu momen ketika dia tuh bertemu dengan teman lamanya di jalan dan pilihan jawaban yang dia berikan juga menurut gue, mmm, ya seperti itu gitu. Itu menurut gue progres karakter yang brilian sih. Ketika karakter itu ditempatin pada suatu keadaan yang berlawanan dengan value yang dia punya. Dan pesan yang disampaikan juga cukup jelas ya di sini, terutama itu untuk nggak saling nge sih, karena ya hanya karena mereka punya uang untuk pendidikan yang mahal bukan berarti ya nggak ada masalah gitu. Serta ya menurut gue melakukan hal yang benar walaupun itu berlawanan dengan prinsip kita dan itu menurut gue kelihatan banget dari karakternya si Paul ya. Dan karena dari sisi topik tentang kesendirian, cara mereka mengatasi kesendiriannya juga menurut gue terhitung seamless ke titik di mana, tahu-tahu udah berbarengan aja nih orang-orang ini gitu. Jadi koneksi yang ada di film ini antara karakter-karakter ini itu menurut gue dapet banget sih. Bagaimana cara mereka berkumpul supaya nggak sendirian ya di liburan ini, itu yang menurut gue kena sih. Karena, mmm, enak aja untuk ngelihat para ya terhitung karakter-karakter yang nggak sempurna ya, itu saling kumpul dan nonton reality show. So, The Holdovers ini film yang gue suka banget dari tahun 2023. Ia terhitung 5 film terbaik yang gue tonton di tahun ini. Walaupun butuh waktu ya untuk setup semuanya di awal, tapi begitu masuk ke cerita utamanya yang ada di sini, itu menurut gue bagus banget. Dan tipikal film yang fokusnya tuh ada di karakter juga, bagaimana orang ini tuh ditempatin pada suatu keadaan, baru kita melihat pilihan yang dia ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Secara ending, ya gue suka banget sih intinya itu ya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.